Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita bertemu lagi di perkuliahan online mata kuliah komunikasi kelompok. Minggu ini kita memasuki pertemuan 12 dengan materi yaitu menciptakan kekohesifan kelompok. Nah, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok, terdapat dua faktor, situasional dan personal. Dalam kelompok situasional atau berkaitan dengan kelompok itu sendiri, ada yang namanya kohesi kelompok, yaitu suatu dorongan, ketertarikan dari anggota agar dia tetap berada di kelompok tersebut. Nah, minggu ini kita akan membahas itu lebih dalam, bagaimana menciptakan kekohesifan dalam kelompok. Oke, jika kalian sedang berada dalam suatu kelompok, apapun itu jenis kelompoknya, lalu kalian tanya kepada diri kalian sendiri, apakah kalian merasa tertarik pada kelompok tersebut? Apakah kalian merasa nyaman ada di kelompok tersebut, tidak ingin keluar dari kelompok tersebut? Nah, dorongan apa yang membuat itu terjadi? Mungkin ada yang menjawab karena saya nyaman di kelompok tersebut, atau karena saya nyambung dengan teman-teman dalam kelompok, anggota dalam kelompok, ya, atau kegiatannya seru, saya suka. Nah, itu adalah dorongan-dorongan yang menciptakan kohesifan kelompok. Kita lihat dulu pengertiannya dari Collins dan Raven bahwa kohesivitas kelompok adalah kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Ya, perlu ditekankan di sini bahwa mencegahnya untuk tidak meninggalkan kelompok dalam artian bahwa dia secara sukarela, nyaman, dan memang ingin berada dalam kelompok tersebut. Jika sifatnya keterpaksaan, ya, sebetulnya dia ingin keluar, tapi ini kelompok tersebut mengikat, nah itu bukan itu yang dimaksud. Kohesivitas yang di sini adalah tentu dalam hal yang positif. Oke, lalu bagaimana sih bentuk kohesivitas kelompok ini? Nah, dapat tercermin dari bentuk-bentuk berikut. Yang pertama adalah adanya rasa persatuan. Tentu pengertian tadi kohesivitas adalah di mana adanya ketertarikan, dorongan, ya, sehingga setiap anggotanya itu akan selalu bersatu dalam menjalankan kegiatan kelompoknya. Kemudian apabila ada gangguan dari luar, itu akan lebih mudah diatasi. Sebaliknya, mereka pun akan lebih mudah mengatasi perbedaan. Karena biasanya kalau sudah kohesif suatu kelompok, anggotanya itu akan mengutamakan kelompoknya dibanding kepentingan pribadinya. Ya, akan lebih sukarela untuk mendukung semua kegiatan kelompoknya. Sehingga jika ada hal-hal seperti perbedaan pendapat, ya, perbedaan sudut pandang dan sebagainya, itu merupakan bentuk dari dinamika kelompok, sehingga bukan berarti sesuatu yang dapat memicu konflik atau perselisihan. Selanjutnya adalah kerjasama yang efektif. Nah, jika kelompok tersebut sudah kohesif, si anggota tentu sudah menyadari perannya, tugasnya, dan akan lebih sukarela untuk menjalankannya. Ya, dia akan mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadinya, sehingga ketika dibutuhkan partisipasi dari setiap anggota untuk bekerja sama, itu akan lebih mudah dilakukan. Mengatasi perselisihan, ya, tadi mungkin akan lebih minim juga terjadinya perselisihan, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa pasti konflik atau perselisihan itu akan selalu ada, ya. Tapi kalaupun ada, kelompok yang kohesif itu akan lebih mudah mengatasinya. Sekali lagi, menurut saya kata kuncinya adalah karena tujuannya sudah tujuan kelompok. Tidak ada lagi rasa individualis, tidak ada lagi tujuan pribadi, motif pribadi, semuanya untuk kelompoknya akan muncul saling percaya dan saling menghormati. Tentu saja itu salah satu cara tadi juga untuk mengatasi perselisihan, ya. Jika kita sudah dapat melewati sebuah konflik, tentu di situ kita akan lebih saling menerima, saling percaya, dan saling menghormati. Dan tadi ditekankan sekali lagi adalah bentuknya mengedepankan kepentingan bersama. Ciri-cirinya yang dapat dilihat tentu ketika dia diberikan pilihan, misalkan, ya, ada kepentingan bersama dan kepentingan pribadi, maka dia akan lebih condong ke kepentingan kelompok tersebut. Oke, itu adalah bentuk-bentuk kohesivitas kelompok yang dapat kita lihat tidak hanya secara fisiknya, mungkin kalau secara fisik terlihat kedekatan, ya, tapi ini dapat dirasakan oleh anggota kelompok tersebut. Nah, oke,
Oke, lalu apa implikasi dari kohesivitas kelompok? Yang pertama adalah jika ada seorang devian, devian adalah individu, orang, anggota kelompok yang melakukan penyimpangan sosial yang bertentangan dengan tujuan kelompok, ya. Itu akan ditentang dengan keras. Si devian ini akan mudah ditentang dan komunikator yang menentang akan mudah memperoleh dukungan, ya. Sehingga kalau sudah kohesif, kompak, tujuan bersama, jika ada satu yang berusaha untuk merusak kelompok tersebut, tentu akan mudah ditentang dan akan banyak yang mendukung agar kelompok ini tetap utuh. Oke, lalu implikasi lainnya adalah akan lebih mudah dilakukan, dipengaruhi oleh persuasi, ya, sehingga akan ada tekanan ke arah uniformitas atau kesamaan persepsi, kesamaan pendapat, satu suara. Oke, dilihatnya tentu dalam tujuan positif, ya, karena yang kita maksud pun di sini adalah kelompok-kelompok yang positif, sehingga jika diarahkan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan tujuan kelompok, dia akan lebih mudah dipengaruhi. Kemudian implikasi adanya kohesivitas kelompok harus memperhitungkan distribusi komunikasi. Mengapa? Karena logikanya jika setiap anggota kelompok ini sudah merasa nyaman dalam kelompok tersebut, pasti dia akan mudah dalam berkomunikasi, pasti dia akan mudah diajak bekerja sama, ya. Sehingga mungkin di sini peran ketua atau pemimpin harus menerapkan alur komunikasi yang tepat. Dibutuhkan banyak pendapat, jika dibutuhkan banyak saran, pemikiran masalah. Nah, ini proses komunikasinya dapat dilakukan dengan pola bintang misalkan, ya. Jadi semuanya dapat memberikan pendapatnya masing-masing. Ini adalah lebih cenderung menolak pesan yang berupa ancaman, ya, karena tadi proses komunikasi dalam kelompok itu akan lebih efektif, pesan akan lebih mudah disalurkan, ya, tidak ada lagi gangguan pesan, tidak ada kesalahan makna, kesalahpahaman atau miskomunikasi, sehingga ketika ada pesan-pesan yang berupa ancaman atau pesan yang berupa yang dapat merusak kekompakan kelompok, itu akan lebih mudah diredam. Oke, materi selanjutnya adalah lalu bagaimana untuk mengukur kohesivitas kelompok ini. Nah, seperti yang sudah minggu lalu disebutkan juga, kita bisa dilihat dari tingkat ketertarikannya. Mungkin kalau ingin dilihat secara angka atau hitung-hitungan, misalkan berapa persen, ya, atau levelnya tinggi atau rendah, ini bisa dilakukan survei dengan melihat ketiga hal ini. Dengan melihat ketiga hal alat ukur kohesivitas kelompok. Yang pertama adalah ketertarikan anggota secara interpersonal pada satu sama lain. Oke, kalau ingin dilihat secara fisik, misalkan dilihat secara sekilas, ketika proses diskusi kelompok, kegiatan kelompok, setiap anggota akan terlihat proses komunikasi interpersonalnya sangat baik, ya, keakrabannya akan tinggi, ya, mereka juga akan nyaman satu sama lain. Oke, sehingga di situ tercermin bahwa berarti dengan ketertarikan yang tinggi ini kohesivitasnya pun tinggi. Poin yang kedua adalah ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok. Kalau ini kepada tugas-tugas kegiatan kelompoknya. Ketika kita diminta misalkan kita akan rapat sampai malam hari, nah dia akan sukarela untuk mengikutinya. Kita harus bekerja sampai larut agar untuk memenuhi deadline tugas. Dia akan sukarela mengikutinya, ya. Kemudian dia juga memiliki semangat yang sama untuk menyelesaikan tugas. Nah, itu pun bisa disimpulkan bahwa kohesivitasnya tinggi. Yang ketiga adalah ketertarikan. Yang ketiga adalah sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan. Kita kembali lagi ke materi awal bahwa yang menyebabkan seorang individu untuk masuk ke dalam kelompok itu adalah adanya memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya baik dari kebutuhan dasar maupun sampai yang tertinggi yaitu aktualisasi diri. Misalkan untuk yang dasar saja kalian masuk ke dalam kelompok pertemanan untuk apa sih? Hanya untuk bersosialisasi, untuk rasa aman, rasa nyaman, ya, untuk dihargai. Nah, itu kebutuhannya. Kalau
sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan itu, di pertemanan itu kelompok tersebut sudah tidak nyaman, tidak ada saling memahami, ya, tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan kalian, pasti akan keluar dari kelompok tersebut. Atau yang lebih formal, misalkan kalian nanti bekerja, ya, di pekerjaan tentu selain untuk mendapatkan pendapatan, juga untuk mendapatkan achievement, pengakuan atas kemampuan kalian. Lalu ketika lingkungan atau kelompok kerja kalian sudah tidak bisa memberikan itu, ya, misalkan kalian sudah bekerja dengan baik tapi tidak ada penghargaan, pengakuan yang didapat, maka pasti kalian tidak akan nyaman di kelompok tersebut dan akan meninggalkan kelompok tersebut. Oke, jadi untuk melihatnya bisa dilihat dari 3 hal: ketertarikan anggota pada satu sama lain, ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok, lalu sejauh mana kelompok tersebut dapat memuaskan kebutuhan individu tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah dampak dari kohesivitas kelompok, yaitu kepuasan semakin besar, ya, yang sebelumnya kita bahas bahwa tujuan kelompok itu sebetulnya mencakup 2 hal: prestasi atau performance berdasarkan tugas yang dikerjakan, juga kepuasan anggota kelompoknya. Kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan, ya. Jika kohesivitasnya tinggi, maka kepuasannya pun semakin tinggi. Kemudian anggota merasa aman dan terlindungi, tentu karena kekompakan tadi, merasa semua orang tetap ingin dalam kelompok tersebut, tidak ada yang keluar dari kelompok tersebut, sehingga dia merasa aman bahwa kelompok ini akan terus ada dan akan terus memenuhi kebutuhannya. Oke. Dampak kohesivitas juga adalah komunikasi lebih efektif. Komunikasi yang lebih efektif itu apa sih? Komunikasi yang efektif itu adalah adanya kesamaan makna. Ya, bagaimana bisa terjadi kesamaan makna tersebut? Tentu adalah pesannya harus sama. Ya, ketika dari atas atau dari ketuanya pesannya adalah A, ke bawahnya juga terus A. Jika dari atas A ke bawahnya menjadi A minus, lalu berubah jadi B dari C, nah itu tidak efektif. Di kelompok yang kohesivitasnya tinggi tadi, mereka memiliki kemauan untuk meminta info terbaru, mereka memberikan feedback, sehingga komunikasinya akan lebih efektif, pesan yang disampaikan cenderung akan sama pemaknaannya, ya, sehingga akan jarang terjadi kesalahpahaman. Lalu akan makin mudah terjadinya konformitas. Seperti yang sudah dibahas juga, konformitas adalah kecenderungan untuk berperilaku sama dengan kelompok. Nah, terakhir, lalu bagaimana kaitannya kohesivitas dengan tujuan kelompok, yang mana itu adalah hal yang utama dalam proses komunikasi kelompok, adalah untuk mencapai tujuan kelompok. Jika kohesivitasnya kuat, maka yang tadinya motif pribadi akan berubah menjadi motif kelompok. Ya, coba kalian bisa flashback lagi selama ini kalian berada di dalam satu kelompok, atau misalkan di kelompok tugas, ya, tugas kuliah, tugas praktikum. Apakah motif kalian masih motif pribadi? Artinya adalah kalian lebih ingin nilai kalian lebih bagus sendiri, ya, kalian lebih bisa memahami, bisa lebih paham sendiri, bisa terampil sendiri tanpa mementingkan kelompok kalian, ya. Kalau masih seperti itu, berarti kohesivitas dalam kelompok tersebut masih kecil. Nah, sebaliknya jika kalian merasa di dalam kelompok tugas kita ada rasa kebersamaan, kita sama-sama bekerja sama agar nilai semua anggota bagus, agar semua anggota memahami tugas tersebut, kemudian agar semua anggota terampil, ya, dalam mengerjakan praktikum dan lain sebagainya. Itu artinya kohesivitasnya sudah kuat atau tinggi. Nah, hasil survei menyebutkan bahwa semakin kuat kohesivitas kelompok, maka akan semakin besar produktivitasnya. Produktivitas ini berkaitan dengan prestasi kerja tadi. Tugas-tugasnya akan selesai dengan cepat, dengan baik, ya, karena kohesivitasnya kuat. Dan sebaliknya, jika kohesivitasnya semakin rendah, maka produktivitas di kelompok tersebut juga semakin rendah. Oke, itulah materi hari ini, bagaimana menciptakan kekohesifan kelompok. Intinya adalah kalian diharapkan bisa menciptakan kohesivitas tersebut, dimulai dari kelompok-kelompok kecil yang sekarang kalian ikuti. Kohesivitas merupakan suatu dorongan, jadi bentuknya ini tidak berupa fisik misalkan, ya, lebih kepada konsep sesuatu yang abstrak yang bisa dirasakan oleh anggotanya tersebut dan dapat dilihat oleh orang lain di luar kelompok tersebut. Berarti sudah sejauh apa kohesivitas kelompok kalian. Tadi alat ukurnya ada 3. Intinya adalah
ketertarikan yang kuat sehingga dia tidak akan meninggalkan kelompoknya tersebut. Oke, itulah materi kita di pertemuan 12 ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketegasan. Suara anak itu masuk nggak ya?